Bab 1051. Kata-kata Takehiko Ito tiba-tiba membuat Ye Chen waspada. Dia bertanya, "Tuan Ito, apakah Anda kenal dengan ketua kereta api baru Beijing?" "Ya," Takehiko Ito berkata dengan sangat serius, "Ketua kereta api baru Beijing bernama Watanabe Shinkazu, dan dia sangat dekat dengan aku." Dalam, Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tolong tanyakan padanya apakah dia akan bekerja sama dengan Yanda Enterprise untuk membangun pabrik dalam waktu dekat. Jika demikian, tanyakan padanya dengan perusahaan mana dia akan bekerja sama dan apakah sudah diputuskan." "Ito," Takehiko segera berkata, "Baiklah Tuan Ye, izinkan saya menanyakan sesuatu." Song Wanting buru-buru bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, menurut Anda apakah ada masalah dengan Tuan Watanabe?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Salah satunya adalah Watanabe Bian Shinhe, salah satunya meminta Anda untuk bertemu dengan wakil ketua Watanabe Shinhe. Keduanya dicurigai, tapi saya belum bisa memastikan siapa yang bermasalah, dan saya tidak menutup kemungkinan keduanya baik-baik saja, atau keduanya baik-baik saja." "Ada masalah." Song Wanting mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Ini karena dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa masalah ini jauh di luar kendalinya, karena Ye Chen datang ke negara Beihai untuknya, dia akan mendengarkan sepenuhnya pengaturannya. Begitu Takehiko Ito mendengar bahwa mungkin ada masalah, dia buru-buru menepuk dadanya dan berkata, "Tuan Ye, saya sangat akrab dengan Watanabe Shinwa. Meskipun metode bisnisnya sedikit licik, dia tetap sangat jujur. Saya percaya dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Nona Song." Ye Chen tersenyum tipis, "Tuan Ito, bukannya saya tidak mempercayai Anda, tetapi masalah ini melibatkan banyak nyawa, jadi saya harus lebih berhati-hati. Tolong bantu aku. Tanyakan ini pada Watanabe Shinkazu, dan tolong juga berusaha sealami mungkin saat bertanya, dan jangan biarkan dia mendengar maksudmu." Takehiko Ito mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor telepon Watanabe Shinkazu. Pukul itu, panggilan itu segera tersambung, dan terdengar suara malas, "Hei, Ito, kenapa kamu menelepon sepagi ini, bajingan?" Takehiko Ito tertawa dan berkata, "Watanabe, kamu di mana sekarang?" Watanabe Shinhe menguap, Aku tidur, di mana lagi aku bisa? Apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada yang penting, jadi biarkan aku tidur sebentar lagi." Takehiko Ito berkata, "Kudengar kamu akan pergi dengan kerjasama industri perusahaan Yanda. Apakah ada perusahaan yang kamu minati?" Watanabe Shinwa bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah kamu juga berencana memasuki industri baja?" Ito Takehiko berkata, Tidak, aku hanya bertanya padamu, kebetulan aku juga mengenal beberapa teman-teman di Yangwo. Jika kerjasama Anda belum diputuskan, saya mungkin dapat membantu Anda terhubung." Watanabe Shinwa berkata, "Kami memang telah mempertimbangkan masalah ini, dan sepertinya hal itu telah dilakukan baru-baru ini. Terhubung dengan beberapa yandai yang kuat perusahaan, tapi saya menyerahkan masalah ini kepada Hashimoto." Takehiko Ito bertanya, "Hashimoto? Apakah Hashimoto konsen?" "Ya," Watanabe Shinwa dia tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, kerjasama dalam membangun pabrik seperti ini tidak masalah besar bagi seluruh kereta api baru Beijing. Saya biasanya tidak menanyakannya secara langsung, tetapi jika Anda memiliki teman yang ingin bekerja sama, maka saya bisa menjual wajah Anda." Petik 2. Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya akan berterima kasih sebelumnya, tetapi apakah Hashimoto sudah mengkonfirmasi pasangannya? Jika dia sudah memiliki kandidat yang dikonfirmasi, saya akan tiba-tiba mendapat masalah. Saya khawatir, tidak pantas untuk campur tangan." Petik 2. Watanabe Shinwa berkata dengan acuh tak acuh, "Anda tidak perlu khawatir apakah Hashimoto cocok atau tidak, dia hanya pekerja paruh waktu senior. Jika saya tidak ikut campur dalam apapun, dia akan mengambil keputusan. Tapi jika saya bertanya, dia hanya bisa mengikuti perintah." Petik 2. Takehiko Ito tertawa dan berkata, "Oke, saya mengerti. Saya akan menanyakan detailnya kepada teman-teman saya. Saya akan menghubungi Anda jika perlu." Watanabe Shinkazu berkata dengan santai, "Tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Saya akan menutup telepon jika tidak ada yang lain dan kembali tidur." "Oke, tidurlah." Setelah menutup telepon, Ito Takehiko berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, sepertinya Watanabe benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia tidak bahkan bertanya tentang kerjasama antara Nona Song dan Hashimoto Kon."
Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pembunuhan Nona Song? Ye Chen mengangguk sedikit dan melihat ke samping ingin Song, kemarin apakah Kon Hashimoto yang menelepon Anda lebih dulu dan meminta Anda untuk menandatangani kontrak dengan ketua? Song Wanting berkata dengan tegas, iya, Kon Hashimoto lah yang menelepon saya lebih dulu dan meminta saya pergi ke Kabupaten Moses untuk menandatangani kontrak dengan ketua. Ya, Ye Chen mendengus dingin di sela-sela napasnya, sepertinya masalahnya terletak pada Hashimoto Chika ini. Dia pasti sengaja menipumu untuk pergi ke Kabupaten Moses, dan kemudian melakukan penyergapan di jalan pegunungan di Kabupaten Moses. Petik 2. Song Wanting dia bertanya dengan sangat bingung, Tuan Ye, saya tidak mengerti mengapa Hashimoto Chika ingin menyakiti saya. Saya tidak punya permusuhan dengannya, dan kami bahkan belum pernah berinteraksi sebelumnya. Mengapa dia berencana membunuh saya? Ye Chen, He berkata dengan dingin, banyak pelaku dan korban tidak mengenal satu sama lain. Apa yang sebenarnya mendorong dia untuk membunuh satu sama lain sebagian besar adalah keuntungan. Pasti bermanfaat membunuhmu, jadi dia melakukannya. Petik 2. Song Wanting bahkan lebih terkejut dan bertanya, saya benar-benar tidak bisa memikirkan itu. Apa gunanya dia jika aku mati? Dia juga tidak akan mendapat manfaat apapun. Ye Chen memandang Wanting Song dan berkata dengan serius, jika kamu mati, mungkin sulit baginya untuk mendapatkan manfaat apapun secara langsung, tapi kuncinya adalah melihat apakah ada orang yang mendapat manfaat darinya setelah Anda mati. Ekspresi Song Wanting tiba-tiba menegang, Tuan Ye, kamu, maksudmu, seseorang menyewa dia untuk membunuhku. Ye Chen mengangguk dengan tegas. Saya pikir seharusnya seperti ini. Petik 2. Song Wanting tiba-tiba menjadi sedikit gugup, dan pada saat yang sama dia sedikit bingung. Dia berkata dengan samar, tapi ini tidak masuk akal. Aku tidak pernah tersinggung siapapun jika aku mati, aku akan melakukannya untuk siapa. Ye Chen memandangnya, tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Ini karena dia sudah memiliki jawaban di benaknya saat ini. Dia merasa bahwa dalam dibalik kejadian ini kemungkinan besar adalah Song Honor dan ayahnya. Song Tianming. Ye Chen tahu situasi keluarga Song sangat baik. Orang tua Song Wanting meninggal muda, dan ada beberapa paman dan paman dalam keluarga. Di antara mereka, ayah Song Honor, Song Tianming, memiliki pengaruh paling besar. Karena dia adalah putra tertua dan penerus yang direncanakan semula oleh orang tua. Oleh karena itu, di antara generasi Song Wanting, Song Honor secara alami adalah yang memiliki pengaruh paling besar. Tetapi karena Song Wanting tidak memiliki orang tua dan sendirian, pengaruhnya tidak terlalu besar. Untungnya, Tuan Song mengambil merawatnya dan mencintainya. Oleh karena itu, meskipun orang tuanya tiada, dia masih dapat menikmati perlakuan seorang wanita muda. Jika Tuan Song adalah tipe keluarga feodal lama yang menghargai laki-laki daripada perempuan, dan Wanting Song memiliki kehilangan orang tuanya, dia mungkin telah digunakan sebagai alat pernikahan oleh keluarga Song dan menikah dengan seorang tetua tertentu. Pemuda kaya dari keluarga itu menjadi istrinya. Namun, sejak Wanting Song bertemu Ye Chen, statusnya di keluarga Song telah meroket. Ketika Tuan Song akan mati, Wanting Song lah yang meminta Ye Chen untuk menariknya kembali dari istana neraka, dan kemudian Ye Chen melakukan hal yang sama. Demi Song Wanting, dia memberikan peremajaan pada lelaki tua itu pil untuk mendapatkan kembali kesehatannya dan membuatnya 20 tahun lebih muda. Oleh karena itu, ketika Ye Chen memberikan Song Wanting pil peremajaan sebagai hadiah ulang tahun di hari ulang tahunnya, Tuan Song sangat bersemangat sehingga dia menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Song Wanting. Akibatnya, Song Wanting tiba-tiba menjadi orang terkuat di keluarga Song. Sebaliknya kekuatan dan pengaruh Song Honor dan putranya menyusut secara signifikan. Dalam hal ini, Song Honor dan putranya pasti sangat tidak puas dengan Song Wanting. Begitu ketidakpuasan mereka terus menumpuk di hati mereka, masuk akal jika mereka memiliki ide untuk membunuh Song Ingin seiring waktu. Bab 1052, Song orang jahat ingin benar-benar tidak tahu siapa yang menginginkan hidupnya. Meskipun bayangan Song Honor dan Song Tianming terlintas di benaknya, dia langsung menolak idenya. Dia merasa Song Guangrong tumbuh bersamanya dan memperlakukannya seperti saudara kandung, jadi mustahil baginya untuk memiliki pikiran jahat terhadapnya. Ini bukan karena Song Wanting tidak bersalah atau bodoh, tetapi karena dia merasa cinta keluarga sangat berharga, dan dia tidak boleh meragukan sepupu dan pamannya.
Ye Chen dapat melihat bahwa dia tidak mencurigai Song Honor, jadi dia hanya menyentuh topik ini seperti capung. Dia hanya meragukan Song Honor sekarang, dan tidak perlu memberitahu Song Wanting terlalu banyak detail sebelum dia menemukan bukti yang pasti. Jadi, dia berkata kepada Wanting, Song, kamu akan tinggal sementara di rumah Pak Ito selama 2 hari terakhir. Seperti yang saya katakan, jangan menghubungi siapapun, apalagi beritahu siapapun bahwa kamu masih hidup. Siapa yang mau menyakitimu, aku akan menyelidikinya. Song Wanting mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, Wanting siap membantu kamu. Ye Chen tersenyum sedikit, kamu belum tidur sepanjang malam. Setelah makan malam, kamu akan membiarkan Nona Ito mengatur kamar untuk Anda beristirahat. Nanako Ito buru-buru berkata, Nona Song, gaya kamar apa yang Anda suka? Apakah tatami gaya Jepang Beihai atau tempat tidur empuk gaya federal? Saya akan bertanya pelayan untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Keluar, Song Wanting berkata dengan tergesa-gesa, Nona Ito terlalu sopan, saya bisa melakukan apa saja. Nanako Ito tersenyum manis dan berkata, kalau begitu, saya akan membantu Anda mengatur behai kamar tamu bergaya Jepang. Ini bisa dianggap seperti yang dilakukan orang Romawi ketika Anda berada di pedesaan. Ya, Song Wanting berkata dengan sopan, kalau begitu terima kasih, Nona Ito. Nanako berkata dengan serius, Nona Song adalah teman baik Ye Chen-jun. Ketika dia datang ke rumah Ito, dia memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Dengan itu, Nanako dia berkata dengan sedikit penyesalan, Nona Song datang ke Dongdu. Secara logika, aku harus menemanimu jalan-jalan, tapi Ye Chen-jun tidak akan membiarkanmu muncul di depan umum. Kali ini, aku hanya bisa memaksamu untuk tinggal di rumah. Setelah masalah ini terselesaikan, aku akan mengajakmu tur yang menyenangkan lagi. Song Wanting tidak berharap Nanako Ito, sebagai wanita tertua dari keluarga Ito, dengan status dan latar belakang yang jauh lebih baik dari dirinya, akan bersikap begitu sopan padanya, dan dia merasa sedikit tersanjung untuk sesaat. Namun, dia segera menyadari masalah yang sangat nyata dalam pikirannya, dan berpikir dalam hati, Nona Ito dan saya belum pernah bertemu, dan dia sangat sopan kepada saya. Bukankah itu semua demi Tuan Ye? Saya hanya bisa mengatakan itu Tuan Ye terlalu kuat, terlalu banyak wajah. Sementara Song Wanting menghela nafas dalam hatinya, Nanako telah menyiapkan maca untuk upacara minum teh gaya Beihai. Dia adalah orang pertama yang membawakan cangkir teh untuk Ye Chen, dengan sedikit hormat, lalu dia berkata dengan sedikit malu, Ye Chen-jun, tolong gunakan perlahan. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, terima kasih Nanako. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil teh cangkir. Nanako mengikuti pola yang sama dan menyerahkan gelas kepada Song Wanting. Wanting Song mengetahui bahwa meskipun Nanako Ito sangat sopan dan sopan saat dia menyajikan tehnya dan saat dia menyajikan Ye Chen, matanya sedikit kurang cerah dibandingkan saat dia menyajikan teh Ye Chen. Sebagai seorang wanita, Song Wanting tahu betul apa arti pancaran mata Nanako saat menghadapi Ye Chen. Jika seorang wanita memiliki cahaya yang berbeda di matanya ketika dia memandang seorang pria, maka pria tersebut pastilah cinta sejati di hatinya. Karena cahaya di mata adalah pancaran cinta, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Sedih karena sepertinya selalu ada kekurangan wanita yang menyukainya di sekitar Ye Chen. Apalagi wanita yang menyukainya semuanya luar biasa. Belum lagi Nanako Ito, istri dan ibu yang baik, Ling Si, Ao Tsue Qin dari keluarga Qin, dan Chen Xiaozhao di samping Divine Doctor Si, siapakah yang bukan yang tercantik di dunia. Namun, siapa yang tidak melihat bahwa keduanya sangat tertarik pada Ye Chen? Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Chen dengan sedikit kebencian, dan pada saat yang sama, dia juga menghela nafas dalam hatinya, kamu orang jahat, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak wanita yang telah kamu provokasi di luar. Ada begitu banyak wanita yang mencintaimu dan sangat penyayang. Aku akan melihat bagaimana kamu dapat membayar hutangnya di masa depan. Pada saat ini, Takehiko Ito, untuk menyenangkan Ye Chen, berkata kepada Wanting Song, Mes. Song, hubungan saya dengan Shinkazu Watanabe, ketua Beijing New Railway, juga terkait dengan hubungan Anda. Mengerti? Setelah masalah ini diselidiki sepenuhnya dan pembunuhnya dihukum berat, jika Anda masih perlu bekerja sama dengan Beijing New Railway, saya dapat membantu Anda menghubungkan titik-titiknya, dan saya pasti akan membantu Anda mendapatkan kondisi kerja sama terbaik.
Song Wanting sangat berterima kasih. Berkata, terima kasih banyak, Tuan Ito. Takehiko Ito berkata dengan serius, Mes. Song, Tuan, kamu telah banyak membantu keluarga Ito saya. Dapat dikatakan bahwa jika Tuan Ye tidak membantu saya, keluarga Ito saya akan sangat miskin. Anda mungkin menderita akhir dari genosida. Petik 2. Berbicara tentang ini, Takehiko Ito menghela nafas, Tuan Ye sangat baik kepada kami. Anda adalah temannya dan teman keluarga Ito saya. Membantu teman adalah apa yang harus kita lakukan. Petik 2. Matsumoto setelah keluarganya dimusnahkan karena menculik sepasang anak dari keluarga Su, Takehiko Ito sering menyesali betapa beruntungnya dia. Awalnya keluarga Matsumoto berencana membunuh anak-anak keluarga Su lalu menyalahkan keluarganya sendiri. Jika bukan karena Ye Chen, keluarga Ito mungkin sudah musnah. Belum lagi Ye Chen juga menyelamatkan Nanako Ito, jadi Takehiko Ito sangat mementingkan dia. Melihat bahwa Wanting Song adalah temannya, dia secara alami bersedia memberikan bantuan kepada Ye Chen dan membantu Wanting Song. Ye Chen di samping juga melihat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, saya tidak menyangka bahwa setelah Takehiko Ito terluka, tidak hanya emosinya yang banyak berubah, tetapi dia juga membuat kemajuan besar dalam perilaku dan pekerjaannya. Setelah sarapan, Wanting Song yang tidak istirahat semalaman mengikuti Nanako Ito ke kamar tamu keluarga Ito. Meskipun dia dalam kondisi fisik yang baik setelah meminum ramuan yang diberikan oleh Ye Chen, kelelahan mental yang disebabkan oleh ketegangan tinggi tidak dapat diatasi dengan ramuan tersebut. Jadi, dia berbaring di tatami gaya Beihai dan segera tertidur. Pada saat ini, Takehiko Ito, setelah mengobrol sebentar dengan Ye Chen, berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya lemah sejak menjalani operasi amputasi. Saya bangun terlalu pagi hari ini dan kondisi saya adalah, aku tidak tahan lagi. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat sebentar. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku, Nanako. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Ito, tolong. Takehiko Ito sedikit lemah. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ito Emi, bawa aku kembali ke kamarku. Ito Emi buru-buru berkata, Hai, Oni-chan. Oni-chan adalah judulnya dari kakak laki-laki dalam bahasa Beihai. Hierarki senioritas dan inferioritas dalam masyarakat kerajaan Beihai sangat jelas, oleh karena itu, di hadapan orang luar, Ito Emi selalu menghormati Ito Takehiko, layaknya anak perempuan bagi ayahnya. Kemudian, Ito Emi berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi bersalah di wajahnya, maaf, Tuan Ye, tubuh Oni-chan rusak parah dan vitalitasnya rusak parah. Dokter menyuruhnya untuk lebih banyak istirahat, mohon dimaafkan saya. Ye Chen mengangguk, berkata, Bu Ito, tolong bawa Pak Ito kembali beristirahat. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya pasti akan membantu Pak Ito mendapatkan perawatan yang baik. Saya mungkin tidak bisa untuk membuat anggota tubuhnya yang terputus tumbuh lagi untuk sementara waktu, tapi setidaknya aku bisa membuat tubuhnya sehat. Keadaannya telah kembali ke keadaan sebelum cedera, bahkan lebih baik dari saat itu. Bab 1053, Nanako Ito, yang sedang membuat teh di sebelahnya, menjadi bersemangat saat mendengar kata-kata Ye Chen. Dia tahu betapa beratnya kata-kata Ye Chen. Luka-lukanya juga sangat serius pada saat itu, dan dia bahkan tidak berani membayangkan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk pulih dalam hidup ini. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Chen bisa dengan cepat menghilangkan semua rasa sakitnya, hanya dengan satu pil. Tidak hanya itu, kebugaran jasmani saya juga mengalami perubahan dan peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Nanako Ito yakin selama Ye Chen mau, dia akan mampu mengembalikan tubuh ayahnya ke keadaan semula. Tentu saja, Nanako Ito juga tahu betul bahwa Ye Chen pasti tidak akan bisa meregenerasi anggota tubuh ayahnya yang terputus, tapi setidaknya dia bisa memulihkan kondisi fisik ayahnya secara signifikan. Kalau begitu, selain kehilangan kakinya, ayahku setidaknya tetap menjadi orang yang sehat. Alih-alih seperti sekarang, seluruh tubuh malah sakit, sangat kuyuh dan menyusahkan. Oleh karena itu, dia segera meletakkan set teh di tangannya, berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen, dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Ye Chen, terima kasih banyak. Takehiko Ito juga tahu apa yang mampu dilakukan Ye Chen. Pada awalnya, dia mencoba yang terbaik untuk menemukan semua ahli di kerajaan Beihai, tetapi tidak ada yang punya solusi untuk cedera putrinya.
Ia bahkan mengira putrinya tidak akan bisa hidup tanpa kursi roda seumur hidupnya, bahkan ia mengira kondisi fisik putrinya akan semakin buruk akibat cedera semacam itu. Namun dia tidak pernah membayangkan Ye Chen bisa membantu putrinya pulih seperti semula. Tidak hanya sebaik sebelumnya, tapi sebuah langkah maju yang besar. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Ye Chen adalah orang dengan kemampuan dan kekuatan magis yang hebat. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan menundukkan tangannya. Tuan Ye, Anda bersedia mentraktir saya. Ini benar-benar merupakan berkah yang besar bagi saya. Kebaikan Anda yang luar biasa tidak akan terlupakan. Petik 2. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, Tuan Ito, tidak perlu bersikap sopan. Ya ampun, perilaku Ye Chen selalu seperti ini. Jika Anda menghormati saya akan menghormati Anda. Petik 2. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia selalu memiliki perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam. Bukan hanya balas dendam yang harus ada, tapi kebaikan juga harus dibalas. Misalnya, Bibi Li di panti asuhan pernah membesarkannya di masa kecilnya, meski berasal dari Tang Sihai, ia tetap berterima kasih padanya dan bahkan rela melakukan apa saja untuknya. Contoh lainnya adalah Xiao Churan, ketika dia sedang putus asa, dia bersedia menikah dengannya, dan bukannya mengejek dan menghinanya seperti orang lain, dia memperlakukannya dengan hormat dan memperlakukannya seperti tamu. Ini adalah sesuatu yang Ye Chen akan lakukan, jangan pernah lupa. Kadang-kadang bahkan tidak perlu mencapai tingkat yang disebut kebaikan, selama orang lain memiliki cukup niat baik terhadapnya, dia akan membalas lebih banyak kebaikan kepada orang lain. Wang Zhengang mengetahui bahwa dia tersesat, dan Ye Chen memberinya pil. Qin Gang taat, dan Ye Chen memberinya 2 pil. Hong Wu setia, dan Ye Chen tidak hanya memberinya pil dasar paling awal, tetapi juga menggunakan pil peremajaan untuk menyelamatkan hidupnya. Jalani hidupnya. Song Wanting memperlakukan dirinya sendiri dengan cukup baik pada awalnya dan selalu menghormatinya, jadi dia bersedia mendoakannya menjadi kepala keluarga dan bergegas ke negara Beihai semalaman untuk menyelamatkannya. Ini adalah kode etik Ye Chen. Saat ini, Ye Chen berpikir dengan sangat sederhana, meskipun Takehiko Ito sedikit shock sebelumnya, setelah dia menyelamatkan Nanako Ito dan membantu keluarga Ito mengatasi krisis, dia segera menemukan jalan kembali. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat menyadari keadaan saat ini. Terlebih lagi, kali ini dia sangat prihatin dengan kunjungannya ke negeri Beihai dan apa yang terjadi pada Song Wanting. Fakta ini memang terlihat olehnya. Karena dia sudah sangat tercerahkan, dia mempunyai kuasa untuk membantunya pulih. Lagi pula, dia masih memiliki banyak pil peremajaan, dan benda ini sudah tidak banyak berguna baginya, tapi berpengaruh besar pada Takehiko Ito. Dia bukan ahli bela diri, dan usianya belum terlalu tua. Jika dia mengikis 1/10 pil peremajaan, merendamnya dalam air dan membiarkannya meminumnya, tubuhnya pasti akan cepat pulih. Adapun mengapa saya tidak segera mengambilnya, itu terutama karena saya ingin sedikit banyak mengontrol ritme hal semacam ini. Terkadang, bermurah hati kepada orang lain membutuhkan ritme tertentu. Meskipun kemurahan hati adalah hal yang baik, kemurahan hati juga seperti obat, yang dapat menyembuhkan sekaligus menyakiti. Sama seperti saat menyuntikkan obat, kecepatan pemberian dosis yang ilmiah dan masuk akal harus ditentukan berdasarkan sifat obat dan kondisi pasien. Tidak baik memberikan obat terlalu cepat, tetapi tidak baik memberikan obat terlalu lambat. Memberi terlalu cepat seringkali akan membuat pihak lain meremehkan kemurahan hati ini, dan juga dapat menciptakan mentalitas lebih mengutamakan bantuan daripada bantuan dan permusuhan atas bantuan. Namun memberi terlalu lambat seringkali akan membuat pihak lain kehilangan kesabaran, menguras rasa syukur yang semula, dan menggantikannya dengan keluhan dan ketidakpuasan. Irama ini tepat saat ini, tidak akan langsung diberikan, juga tidak akan memakan waktu lama, akan diberikan segera setelah saya selesai sibuk dengan urusan Song Wanting. Hal ini tidak hanya membuat Takehiko Ito bersyukur, tapi juga membuat Takehiko Ito secara spontan membantu Song Wanting dalam hal ini. Dia tidak hanya dapat membantu Wanting Song menemukan pelaku sebenarnya di balik layar, tetapi dia juga dapat membantu Wanting Song mempromosikan kerjasama dengan Beijing New Railway. Sangat mungkin untuk membantu Song Wanting mengubah krisis ini menjadi sebuah peluang. Dengan cara ini, Wanting Song tidak hanya dapat bertahan dari krisis tanpa bahaya apapun, tetapi juga mengetahui dalang di balik layar,
memastikan semuanya aman di masa depan, dan bahkan mendapatkan perjanjian kerjasama dengan syarat yang sangat murah hati dari kedua dunia. Takehiko Ito, Nanako Ito, dan Emi Ito semuanya berterima kasih kepada Ye Chen dengan penuh hormat kali ini. Apalagi Takehiko Ito, matanya sudah merah saat mengucapkan terima kasih. Melihat kegembiraannya, Ye Chen tersenyum padanya dan berkata, "Baiklah, Tuan Ito, ayo cepat kembali dan istirahat. Kalau saya siap mentraktir Anda, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu." Takehiko Ito segera berkata dengan penuh semangat, "Oke, Tuan Ye, apapun yang terjadi, saya berterima kasih." Setelah Takehiko Ito didorong oleh Emi Ito, hanya Ye Chen dan Nanako Ito yang tersisa di kamar. Nanako Ito berinisiatif untuk memindahkan kursinya dan duduk bersila di hadapan Ye Chen. Sambil menambahkan teh padanya, dia bertanya dengan wajah tersipu, "Apa rencana Ye Chen-kun selanjutnya? Apakah kamu akan menyelidiki Hashimoto-kon Sensei? Jika perlu, saya bisa mengirim prajurit untuk mengawasinya secara diam-diam." Ye Chen berpikir sejenak dan mengangguk, "Itu bagus. Lagi pula, saya belum siap untuk memperingatkan ular itu. Jika saya ingin menyelesaikan ini masalah sekali dan untuk selamanya, saya tidak hanya harus cari tahu dalang di balik layar, dan harus ada bukti yang meyakinkan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Nanako, jika ada prajurit yang dapat dipercaya dan mampu, biarkan mereka membantu aku pantau Hashimoto-kon dulu. Menurutku, lihat apa yang dia lakukan setiap hari, kemana dia pergi, dengan siapa dia berhubungan, dan dengan apa dia berhubungan." Ito Nanako segera mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye Chen, ini adalah hal-hal kecil, dan para pejuang dapat menanganinya. Saya akan memberi mereka perintah sekarang." Petik 2. Ye Chen berterima kasih padanya dan bertanya padanya, "Nanako, Itomu keluarga, sekarang totalnya ada berapa banyak prajurit yang dapat dimobilisasi?" Ito Nanako berpikir sejenak dan berkata, "Ada sekitar 15 atau 6 prajurit yang dapat dimobilisasi." Ye Chen mengangguk dan menambahkan, "Oleh ngomong-ngomong, sepupu Nona Song juga ketika dia datang ke Dongdu, namanya Song Ruangrong, tapi saya tidak tahu di hotel mana dia menginap di Dongdu. Tolong Nanako mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Setelah hasil penyelidikan diperoleh, 2 prajurit akan dikirim untuk mengawasinya secara diam-diam." Ito Nanako bertanya dengan heran, "Ye Chen-jun, apakah Anda curiga bahwa dalang di balik kejadian ini adalah saudara Nona Song?" Petik 2. "Ya," Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya ragu Song Honor, jadi ini aku perlu meminta Nanako untuk membantuku mengawasinya." Bab 1054. Siang hari, di pegunungan Moses County. Cuaca di ibu kota musim dingin hari ini sangat bagus. Langit cerah, hangatnya matahari menggantung tinggi di langit, menyebarkan kehangatan dan kecerahan ke seluruh bumi. Dengan cuaca yang bagus dan jarak pandang yang sangat baik, tempat ini sangat cocok untuk pencarian dan penyelamatan. Departemen Kepolisian Dongdu mencari sepanjang malam, tetapi tidak menemukan jejak apapun terkait Song Wanting, yang membuat seluruh Departemen Kepolisian putus asa. Area pencarian, dengan lokasi kecelakaan sebagai pusatnya, mula-mula diperluas menjadi 5 km, kemudian diperluas menjadi 10 km, namun tetap tidak ditemukan apapun. Kepolisian Metropolitan memutuskan untuk memperluas area pencarian menjadi 20 km. Jika area pencarian tidak dapat ditemukan dalam jarak 20 km, mereka hanya dapat mengumumkan bahwa Song Wanting telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini membuat Song Honor cemas. Yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan jenazah Song Wanting secepat mungkin. Jika tidak, kematian Song Wanting tidak akan diketahui selama sehari, dan dia tidak akan mendapatkan kedamaian selama sehari. Hashimoto Chika juga sangat cemas pada awalnya. Kini Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu sangat mencurigai Song Wanting dan partainya dibunuh dengan sengaja, sehingga mereka mulai menyelidiki dari tempat kejadian. Walaupun anak buah Hashimoto Chika telah menangani kejadian tersebut dengan sangat hati-hati, namun sama sekali tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Tidak peduli seberapa hati-hati dan hati-hati mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Selama petugas keamanan menemukan petunjuk kuncinya, dia dapat mengikuti petunjuk tersebut dan mencari tahu keseluruhan konteks masalahnya. Saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri, mulai dari orang yang sebenarnya melakukan pembunuhan hingga Chika Hashimoto, yang memberi perintah di balik layar. "Tuan Song,
yang berada jauh di kota Ling, masih khawatir dengan keberadaan Song Wanting. Dia menelepon Song Honor beberapa kali sepanjang pagi untuk menanyakan perkembangan Departemen Kepolisian Dongdu, tetapi tanggapan Song Honor kepadanya adalah dia tidak menemukan petunjuk. Hal ini pun membuat lelaki tua itu merasa semakin berat. Meski ia sangat berharap cucunya selamat dan sehat, sekian lama tidak ada kabar membuat ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk di hatinya. Ia tahu bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin kecil peluang cucunya untuk bertahan hidup. Jadi, dia buru-buru menelepon Ye Chen. Begitu panggilan telepon masuk, dia tersedak dan memohon, "Tuan Ye, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Wanting." Saat dia mengatakan ini, lelaki tua itu tidak menahan diri dan mulai menangis. Ye Chen buru-buru menghibur, "Tuan, jangan cemas dulu. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu menginginkan." Petik 2. Tuan Song mengeluh, "Tuan Ye, Anda tidak tahu sesuatu. Kehormatan telah diberikan ke negara Beihai dalam semalam, tapi Beihai keberadaan Wanting belum ditemukan di Haiguo, dan 3 orang dengan Wanting telah meninggal, dan hidup dan mati Wanting tidak pasti. Ini membuatku tidak cemas." Ye Chen, awalnya aku juga mempertimbangkan apakah akan memberitahu Tuan Song bahwa Wanting Song aman. Tapi setelah dipikir-pikir, saya masih merasa harus menutup lubang ini. Karena saya bilang saya tidak akan memberitahu, maka saya tidak akan memberitahu siapapun. Tidak peduli apakah Tuan Song atau orang lain bertanya, dia tidak dapat mengungkapkan apapun. Jadi, dia berkata kepada Tuan Song, "Jangan khawatir, Tuan Song. Saya sudah memberitahu teman-teman saya di Dongdu untuk membantu menemukan keberadaan Wanting. Begitu ada berita, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Tuan Song tersedak dan berkata, "Tuan Ye, sejujurnya, saya memiliki firasat yang sangat buruk kali ini. Apa yang terjadi pada Wanting tampaknya adalah kecelakaan buatan manusia, dan semua orang telah meninggal, tetapi dia hilang. Saya merasa bahwa dia mungkin menderita sesuatu. Kecelakaan, atau kecelakaan akan segera terjadi." Ye Chen berkata, "Orang tua, masalah ini belum ada kesimpulannya, jadi kamu tidak perlu terlalu pesimis. Saya percaya Wanting Jiren memiliki takdirnya sendiri dan harus mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan." Tuan Song terdiam beberapa saat, lalu dia memohon, "Tuan Ye, jika memungkinkan, saya berani menanyakan sesuatu kepada Anda." Ye Chen buru-buru berkata, "Orang tua, tolong beritahu saya." Tuan Song berkata dengan gemetar, "Tuan Ye, saya mohon Anda meluangkan waktu untuk pergi ke negeri Beihai. Di dunia ini, saya khawatir hanya Anda yang orang yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya." Ye Chen tidak memberitahu keluarga Song tentang kedatangannya ke negara Beihai. Oleh karena itu, Tuan Song masih mengira bahwa dia ada di kota Ling. Tapi karena Tuan Song berkata demikian, dia tidak lagi menyembunyikannya dan berkata, "Tuan Song, sejujurnya, saya sekarang berada di ibu kota musim dingin, dan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi keinginan." Tuan Song adalah terkejut dan bingung. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye, apakah Anda di ibu kota musim dingin? Kapan Anda pergi?" Ye Chen berkata dengan jujur, "Tadi malam, saya mendengar sesuatu terjadi pada Wanting, jadi saya bertanya Tuan Chen dari Istana Buckingham untuk membantu membuat pengaturan." Pesawat langsung terbang. Tuan Song jelas merasa lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, Wanting sangat beruntung memiliki teman seperti Anda. Anda adalah orang dengan kemampuan supernatural yang hebat kekuatan, saya yakin Anda akan dapat menyelamatkan ingin." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Tuan Ye, Yang Mulia juga membawa beberapa orang ke ibu kota musim dingin tadi malam. Bagaimana kalau saya membiarkan dia bertemu dengan Anda dan biarkan dia mendengarkan kamu di sana? Apa pendapatmu tentang pesanan itu?" Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Temui lagu kehormatan. Dia tidak tertarik. Namun, ketika dia mengira Song Honor adalah tersangka terbesar, Ye Chen merasa tidak ada salahnya bertemu dengannya. Temui dia dan lihat apakah anak ini akan mengungkapkan kekurangannya saat menghadapinya. Jadi, Ye Chen berkata kepada Tuan Song, "Orang tua, tolong minta Tuan Song menelepon saya, dan saya akan memberitahu dia waktu dan tempat untuk bertemu." Tuan Song sangat bersemangat, Oke. Tuan Ye, tunggu sebentar, saya akan memberitahu Yang Mulia dan memintanya untuk segera mengunjungi Anda."
Di masa depan di ibu kota musim dingin, biarkan dia mematuhi perintah Anda. Ye Chen bersenandung dan berkata, "Oke, biarkan dia menelepon saya." Song Guangrong merasa khawatir di hotel saat ini. "Saya pikir perjalanan saya ke negeri Beihai akan sangat sederhana. Saya datang ke sini, mengambil jenazah Song Wanting, dan langsung berdiskusi dengan keluarga saya bagaimana cara mengambil jenazahnya kembali, dan kemudian saya bisa kembali ke kota Ling untuk mempersiapkan pemakaman besar. Usai pemakaman, berikan saja kakek obat saraf yang disiapkan ayah, perlahan-lahan ubah dia menjadi penyakit Alzheimer, lalu jadikan dia sebagai maskot." Namun dia tidak pernah menyangka bahwa setelah merencanakan segalanya dengan cermat, dia akan terjebak pada langkah pertama. Dia ada di sini, tetapi tubuh Song Wanting telah hilang. Tepat ketika dia sedang menunggangi harimau dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Tuan Song menelepon. Ini sudah panggilan ke-8 yang dilakukan Tuan Song kepada Song Honor hari ini. Dia melihat kata "kakek" di telepon dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, "Orang tua sialan. Telepon terus teleponmu. Cepat atau lambat, aku akan mengganggumu sampai mati." Petik 2. Tapi omelannya sudah cukup. Tapi dia masih tidak berani menunda sama sekali, jadi dia buru-buru mengangkat telepon dan menekan untuk menjawab. Begitu panggilan tersambung, Song Guangrong langsung tampak menjadi orang yang berbeda. Suaranya penuh hormat, sedikit penyesalan, dan sedikit sedih. "Kakek, maaf, masih belum ada kabar dari Departemen Kepolisian Dongdu, tapi jangan khawatir, saya pasti akan mendesak mereka lagi." Tuan Song mendengus dan berkata, "Yang mulia, saya menelepon Anda karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Song Honor berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek, apa yang kamu lakukan harus dikatakan." "Katakan saja." Tuan Song berkata, "Tuan Ye juga telah pergi ke ibu kota musim dingin." Song Guangrong sangat terkejut sehingga rambut di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan dia berseru, "Apa yang terjadi katamu?" Bab 1055. Song Honor sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar ketika mendengar bahwa Ye Chen telah datang ke ibu kota musim dingin. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan berada di Dongdu. Dia tahu bahwa Song Wanting mudah untuk dihadapi, dan orang tua itu mudah untuk dihadapi, tetapi Tuan Ye Chen jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, ketika dia mendengar hal ini, dia tiba-tiba panik. Tuan Song di ujung telepon bertanya kepadanya dengan heran, "Yang mulia, ada apa denganmu? Mengapa kamu membuat keributan seperti itu?" Petik 2. Song Honor akhirnya kembali sadar, menekan rasa gugup jauh di dalam hatinya, dan berkata, "Kakek, Tuan Ye, mengapa dia ada di sini? Saya tidak percaya. Apakah dia ada di sini karena urusan Wanting?" Tuan Song bersenandung dan berkata, "Tuan Ye adalah orang yang sangat saleh. Ingin dan Tuan kamu selalu memiliki hubungan yang baik. Sangat bagus, sekarang sesuatu terjadi padanya." Tuan Ye bergegas ke Dongdu sesegera mungkin, yang menunjukkan betapa Tuan Ye menghargainya. Dengan bantuan Tuan Ye, peluang menemukan Wanting adalah jauh lebih hebat. Song Honor menjadi gila karena kebencian. Dia meraung di dalam hatinya, "Sialan. Ye Chen, bajingan itu, kenapa dia datang ke Dongdu saat ini? Jika dia tidak di rumah untuk menghabiskan waktu bersama istrinya, apa yang dia lakukan di Dongdu? Kamu Chen tidak bisa pindah ke Dongdu tanpa dia. Benarkah?" Song Honor mengetahui kemampuan Ye Chen dengan sangat baik. Itu sebabnya dia khawatir. Di satu sisi, dia khawatir akan terekspos di depan Ye Chen. Di sisi lain, dia juga khawatir apakah Ye Chen benar-benar dapat menemukan Song Wanting. Bagaimana jika dia benar-benar menyelamatkan Song Wanting? Pada saat ini, Tuan Song melihat bahwa dia sudah lama tidak menjawab dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda masih mendengarkan?" Petik 2. Song Honor berkata dengan cepat, "Ya, saya mendengarkan." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengungkapkan pendapatnya. "Posisi, kakek, senang sekali Tuan Ye bisa datang. Saya merasa jauh lebih nyaman sekarang." Petik 2. Tuan Song berkata, "Ya. Segera setelah saya mendengar Tuan Ye berkata bahwa dia telah tiba di ibu kota musim dingin, hati saya tiba-tiba menjadi lebih aman. Saya merasa nyaman. Saya percaya bahwa dengan Tuan Ye di sini, keinginan akan mampu mengubah bahaya menjadi kebaikan." Song Honor hanya bisa setuju, "Kakek, Anda benar, saya juga berpikir bahwa dengan Tuan Ye di sini, menginginkan akan aman dan sehat." Tuan Song tertawa jarang dan berkata, "Yang mulia,
setelah Anda menutup telepon nanti, Anda akan segera menelepon Tuan Ye, dan kemudian segera pergi menemui Tuan Ye. Mulai sekarang, Anda harus mendengarkan semua yang kamu lakukan di Dongdu. Apakah Anda memahami instruksi Guru Ye? Song Honor berkata tanpa ragu-ragu, "Kakek, jangan khawatir, saya akan mengikuti petunjuk Guru Ye." Tuan Song berkata dengan puas, "Selama Anda memiliki kesadaran ini, segera hubungi Tuan Ye." Song Honor berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah kakek, saya akan menutup telepon dulu." Oke, Song Honor menutup telepon lelaki tua itu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak amarah. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan meninju meja kopi kaca, menghancurkan meja kopi kaca Temper menjadi berkeping-keping. Di saat yang sama, tangan kanannya juga tergores kaca, dan terdapat beberapa luka berdarah. Song Honor tidak peduli dengan rasa sakitnya, pikirannya dipenuhi amarah dan ketegangan. Dia sudah sangat membenci Ye Chen, dan berpikir dalam hati, Ye Chen ini. Dia terlalu mencampuri urusan orang lain. Petik 2. Aku benar-benar mengira ketika seseorang memanggilmu Tuan Ye, kamu benar-benar peduli dengan segalanya. Urusan keluarga Song adalah urusan keluargaku. Mengapa kamu ikut campur dalam urusanku sendiri? Petik 2. Jika kamu tidak bersikeras untuk terlibat sejak awal, lelaki tua itu tidak akan melawan arus dan membuat Song menginginkan seorang wanita, kepala keluarga Song. Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan berpikir untuk mengambil nyawanya. Memikirkan hal ini, mata Song Honor penuh dengan kebencian, dan dia berkata dengan dingin pada dirinya sendiri, "Marven, sebaiknya kamu tidak menimbulkan masalah bagiku mengenai Song Wanting, monster macam apa yang kamu lakukan. Kalau tidak, aku tidak peduli padamu, Tuan Ye, aku pasti akan menemukan cara untuk membunuhmu." Setelah berkata itu, Song Honor kembali tenang, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Chen. Begitu panggilan telepon masuk, Song Honor mendengar Ye Chen berkata di ujung telepon yang lain, "Halo, halo." Lalu dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya Song Honor." Ye Chen berkata, "Oh, ini Tuan Song." Song Buangrong buru-buru berkata, "Tuan Ye, panggil saja aku Xiao Song. Kakek meneleponku dan berkata bahwa kamu juga datang ke ibu kota musim dingin untuk urusan Wanting. Dia memintaku untuk mematuhi perintahmu dalam segala hal. Saya tidak tahu bahwa Anda di mana kamu sekarang." Ye Chen berkata, "Saya tinggal di rumah teman." Song Honor tidak banyak berpikir, dan berkata, "Tuan Ye, rumah teman saya mungkin tidak nyaman, dan kondisinya mungkin tidak terlalu bagus, jadi mengapa tidak menginap di hotel? Menginap saja di hotel aman di Dongdu. Jika Anda membutuhkannya, saya akan meminta seseorang untuk memesankan kamar terbaik untuk Anda." Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, "Tidak perlu repot, cukup nyaman bagiku untuk tinggal di rumah temanku." Saat dia berbicara, Ye Chen dengan sengaja menggunakan nada pemimpin kebawahan dan memerintahkan, "Xiao Song, aku ingin bertemu denganmu. Kamu bisa laporkan kepada saya secara langsung situasi yang relevan dari Wanting dan penyelidikan terkini atas masalah ini." Kemajuan. Song Honor sangat tidak senang, tetapi dia masih berkata dengan sangat saleh, "Baiklah, Guru Ye, tolong beri saya alamatnya, dan saya akan bergegas untuk menemuimu sekarang." Ye Chen sengaja ingin memberi Song Honor dengan menunjukkan otoritas. Dia berkata dengan tenang, "Tidak, bukankah kamu menginap di hotel aman? Tunggu saja di hotel sebentar, dan aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu. Aku akan meneleponmu ketika mereka tiba." Song Honor ingin bersikap sopan, kalimat dan berkata, "Tuan Ye, kebajikan dan kemampuan apa yang Anda miliki? Bagaimana saya bisa layak meminta Anda mengirim seseorang untuk menjemputku? Lebih baik aku pergi ke sana sendiri." Ye Chen berkata dengan dingin, "Tidak perlu bicara lagi, tunggu saja panggilannya." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menutup telepon secara langsung. Song Honor di ujung telepon hampir meledak karena amarah. Dia melempar ponselnya ke karpet dan mengumpat dengan marah, "Brengsek. Siapa yang kamu panggil Xiao Song? Aku memintamu melakukannya, tapi kamu benar-benar berani melakukannya. Apakah kamu yang memanggilku Xiao Song?" Setelah mengatakan ini, dia menjadi marah lagi dan meraung, "Sialan. Apakah kamu memintaku untuk bertemu denganmu? Mengapa kamu begitu sombong? Jika kamu punya teman di musim dingin dan tempat tinggal untuk sementara, kamu bukan satu-satunya siapa yang hebat. Kamu benar-benar pantas ditampar." Namun, meskipun Song Buangrong memarahinya,
dia masih melihat masalah itu dengan sangat jelas di dalam hatinya. Bahkan jika aku 10.000 kali tidak puas dengan Ye Chen, aku harus pergi menemuinya dengan jujur dan mematuhi instruksinya. Paling tidak, aku harus berpura-pura sangat kooperatif di permukaan. Kalau tidak, semuanya akan terjadi. Begitu dia menyadari ada yang salah dengan diriku, bukankah dia akan dikutuk? Marvin terkenal pemarah. Dia tidak pernah jelas tentang adikku. Jika dia tahu aku menyakiti adikku, mungkin mereka akan membunuhku langsung di negara Beihai, dan kemudian semuanya akan menjadi masalah. Pada saat ini, rumah keluarga Ito, Wan Ting Song masih istirahat, dan Nanako Ito tinggal bersama Ye Chen. Ye Chen mengakhiri panggilan dengan Song Honor dan berkata kepada Nanako di sebelahnya, "Nanako, aku harus meminta bantuanmu." Nanako Ito buru-buru berkata, "Jun Ye, jika ada yang membutuhkannya, tanyakan saja." Ye Chen tersenyum sedikit, berkata, "Saya ingin merepotkan Anda untuk mengirim iring-iringan mobil untuk membantu saya menjemput seseorang di sini. Iring-iringan mobil harus semegah mungkin, semakin megah semakin baik." Bersambung.